Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 7. Di subtema 3, Perkembangan Teknologi Komunikasi. Di pembelajaran 2 kali ini, Kak Rina akan membahas alat komunikasi tradisional dan modern. Ini ada di halaman 127 sampai dengan 129. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Kita lihat tujuan pembelajarannya dulu yuk. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern, adik-adik dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan diskusi kelompok, adik-adik dapat berbagi ide dalam mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern, adik-adik dapat menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Yang keempat, dengan bertukar informasi mengenai alat komunikasi tradisional dan modern, adik-adik dapat menggunakan kosakata tersebut untuk melengkapi sebuah kalimat rumpang dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, dibuka di halaman 127 ya. Setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Yuk kita baca adik-adik. Judulnya Alat Komunikasi Tradisional dan Modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal di masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah adik-adik, mungkin sekarang adik-adik menonton Kak Rina dengan ponsel ya, atau telepon seluler, atau telepon pintar, smartphone, namanya macam-macam. Nah ini yang dimaksud dengan ponsel di sini ya. Nah kita lihat yuk adik-adik, tugas kita kali ini, kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Jadi kita mau mengelompokkan alat komunikasi yang tradisional dengan alat komunikasi yang modern. Kita lihat di sini ya. Nah, Karina sudah buatkan dan sudah Karina cantumkan atau Karina sisipkan contoh dalam gambarnya supaya adik-adik ada gambaran seperti apa sih maksudnya daun lontar gitu ya. Kita lihat yuk di bacaannya, kita mulai dari sini. Ya, yang pertama daun lontar. Ya. Yang disebutkan di sini, daun lontar ini adalah termasuk alat komunikasi tradisional. Bentuknya seperti ini adik-adik. Jadi ini ya, kotak-kotak ini mereka tuh membuatnya seperti ini adik-adik. Ya. Seperti ini. Ya, kalau seperti sekarang tuh seperti kayak dicetak gitu ya adik-adik ya, memanjang persegi panjang begini. Lalu masing-masing helainya ada tulisannya dan kayak dibuat kipas gitu. Ya disatukan, nah nanti seperti buku ada halamannya, jadi membacanya juga ada tahap-tahapnya, seperti itu. Nah ini ada di zaman dahulu, jadi zaman dahulu ini seperti untuk menulis-menulis di daun lontar. Kemudian kedua ada prasasti, nah dia masuknya ke tradisional. Kalau prasasti bentuknya seperti ini adik-adik, jadi biasanya diukir di batu ya untuk informasi. Dan kemudian ada juga gong atau lonceng ya. Gong dulu ya di sini gambarnya. Nah, nanti lonceng juga ada. Gong ini biasanya untuk juga alat komunikasi. Ya, biasanya mungkin kalau misalnya ada bencana atau apa, nah nanti gongnya bunyinya berapa kali kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, ini alat untuk memukulnya yang ini. Ya, nanti tinggal dipukul aja.
Kemudian yang ini lonceng. Ya, lonceng seperti ini. Ini juga alat komunikasi untuk misalnya kalau ada bahaya, misalnya atau ada perkumpulan, nanti misalnya bunyinya berapa kali itu untuk apa. Ya, ini lonceng untuk dibunyikan. Kemudian terus ada telegraf. Ya. Kalau telegraf seperti ini bentuknya adik-adik. Ya. Dia semacam pakai kode gitu ya adik-adik. Nah, ini zaman dahulu sebelum adanya telepon. Kemudian pesawat telepon. Nah, adik-adik kalau pesawat telepon tuh bentuknya kayak gini. Ya, biasanya ada di kantor, ada di rumah ya. Nah, jadi sambungannya ini menggunakan kabel yang ada di tiang-tiang ya, begitu. Jadi sambungannya nanti dimasukkan atau disalurkan ke rumah atau ke kantor, baru nanti masuk ke sini, ini bisa untuk berkomunikasi. Kemudian, nah ini yang terakhir ponsel. Kalau ponsel adik-adik pasti sudah tahu ya bentuknya seperti apa, merek, model, dan tipenya itu ada macam-macam sekali, fungsinya banyak. Bisa untuk mencatat, bisa untuk menonton film YouTube, kemudian bisa juga untuk mengirimkan pesan, berinternet, dan lain sebagainya. Ya, makanya namanya disebut smartphone atau ponsel pintar. Nah, kemudian berikutnya tugas kita yaitu gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata. Adik-adik pernah main tebak kata? Jadi tebak kata itu misalnya gini, misalnya nanti adik-adik buat kertas ya, sesuai dengan kata yang ada tadi di atas, berarti ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 kertasnya, lalu dituliskan di sininya. Misalnya apa? Gong, tuliskan gong ya. Kemudian ponsel dan sebagainya. Lalu nanti diacak, dilipat atau dimasukkan ke sedotan, ya dilipat lalu kemudian diacak. Misalnya adik-adik nanti dapat ponsel. Nah, nanti satu orang yang akan menjelaskan, satu orang menebak katanya. Misalnya tadi ponsel, adik-adik yang bertugas untuk menjelaskan menyebutkan misalnya ciri-cirinya. Misalnya benda ini berukuran kecil, memiliki tombol-tombol, angka, dan dapat digunakan untuk berkomunikasi. Ukurannya sebatas genggaman tangan. Lalu nanti teman yang menebak, misalnya nebak apa nih, apa gitu ya, telepon, iya, salah, belum gitu ya, kayak gitu ya. Nah, ini Karina contohkan. Nah, kemudian berikutnya kita langsung mengerjakan di sini, lengkapi kalimat berikut. Nah, ini ada yang kosong, dan di bawah ada kosakata. Kak Rina nomorkan dulu ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, nanti Karina akan menuliskan angkanya saja di sini. Nanti adik-adik tuliskan berdasarkan angka yang ada di sini apa, ya. Yuk, kita mulai. Yang pertama, alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Nah, yang digunakan di masa lalu adalah alat komunikasi tradisional. Jadi jawabannya yang pertama, tradisional ya, nanti adik-adik tuliskan. Titik nomor 2, titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Nah, ada kentungan, ada gong, ya. Nah, jawabannya ada 2 nih adik-adik. Kita lengkap dulu ya supaya kita nggak salah ngisinya. Kita ke nomor 3 dulu. Lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Nah, lonceng nih adik-adik, lonceng itu temannya gong. Karina bunderin yang udah dijawab ya, yang udah digunakan untuk menjawab. Berarti yang nomor 3 ini jawabannya gong. Kalian tuliskan 4. Nih ya, gong. Berarti yang nomor 2 jawabannya adalah ini. Kentungan. Nomor 2. Ya, kentungan ya adik-adik. Lalu nomor 4. Telepon kini berkembang menjadi titik-titik. Ini ya, telepon sekarang sudah menjadi ponsel atau telepon seluler. Jadi nomor 5 jawabannya. Nih ya, ponsel tuliskan ya adik-adik. Lalu yang kelima, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi titik-titik. Nah, ini sudah tinggal 1 jawabannya. Nomor 3. Jadi jawabannya modern. Ya, dituliskan adik-adik di buku. Jangan lupa angka-angka ini adik-adik ubah dengan apa yang ada di kosakata di bawah. Oke? Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Ditunggu video berikutnya ya. Dadah!